Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Putri Pratiwi dengan NIM 12540100066 dari kelas BKI 1B. Di sini saya sebagai dai, madaunya yaitu teman kelas saya, maudunya yaitu jaga lisan dan jaga iman, uslubnya yaitu mauidhah hasanah berupa nasihat, dan wasilahnya yaitu kajian via Zoom. Kenapa sih kita itu harus menjaga lisan? Karena dari lisan, dari ucapan, itu tuh berdampak besar untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ada beberapa dampak bila kita tidak menjaga lisan, yaitu satu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bila tidak dijaga bisa menyakiti hati orang lain, bisa melukai hati orang lain, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, banyak permasalahan yang muncul dari lisan yang tidak dijaga, yaitu misal dari fitnah, gosip, pertengkaran. Itu tuh berawal dari lisan yang tidak dijaga. Lisan yang jadi kayak ngomong dulu baru berpikir gitu. Nah, dari lisan juga bisa mencerminkan seseorang karena dilihat dari cara dia berbicara, dari cara dia berpikir, juga dari cara dia menyampaikan seperti apa. Entah itu mencerminkannya baik, bijak, dewasa, ataupun yang lainnya. Berikut video saya menjadi dai dengan maudu jaga lisan, jaga iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk belajar bersama pada malam ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin tabiatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang suatu hal yang kelihatannya kecil, tapi ternyata itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yaitu tentang menjaga lisan. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita lisan sebagai nikmat. Dengan lisan, kita bisa berbicara dengan baik, menyapa teman, memberi semangat, berdoa, dan berzikir kepada Allah. Namun, jika lisan tidak dijaga, maka lisan juga bisa menyakiti perasaan orang lain, membuat teman sedih, menimbulkan pertengkaran, bahkan membuat kita menambah dosa gitu. Nih ya, teman-teman, kalau misalkan ada di antara kita yang diejek atau enggak saling kata kasar atau misalkan kayak apa ngalandian ku ayahnya cina gini sama orang tua cina, sakit hati enggak itu teh? Sakit hati kan? Nah itu teh berawal dari mana? Dari lisan. Makanya kita tuh harus belajar menjaga kata-kata yang keluar dari lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berpikir sebelum berbicara. Jika kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang baik, yang membuat orang lain senang dan tidak tersakiti, maka silahkan berbicara. Tapi kalau misalkan kata-kata itu buruk, terus menyakiti orang lain, tidak bermanfaat, maka lebih baik diam karena diam itu emas ya. Menjaga lisan berarti kita tidak mengejek teman, tidak menjaga lisan berarti kita tidak mengejek teman, tidak
Oh, menjaga lisan tuh berarti kita tuh tidak boleh mengejek teman, tidak berkata kasar, tidak memanggil teman dengan sebutan yang buruk, misalkan namanya siapa, nanti tiba-tiba dipanggilnya teh ke yang dia gak mau gitu loh. Ya kan itu sakit hati ya, bikin orang terluka gitu loh. Itu nggak boleh, karena nanti kitanya dapat dosa. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kayak kebiasaan berkata tidak baik itu dapat melukai orang lain tanpa kita sadari. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang sering mengejek temannya karena menganggap itu hanya bercanda. Lama-lama temannya menjadi sedih, tapi tidak percaya diri. Lama kelamaan temannya menjadi sedih, tidak percaya diri dan tidak bersemangat belajar. Ketika anak tersebut menyadari bahwa ucapannya telah menyakiti orang lain, ia pun menyesal. Maka dari cerita ini kita belajar bahwa kata-kata yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi kalau misalkan udah nyakitin orang lain teh, ya nggak bisa diralat karena kita tuh tanggung gitu. Makanya sebelum ngomong tuh pikirin dulu. Lalu menjaga lisan itu memang tidak mudah, tapi Allah sangat menyukai hambanya yang mau berusaha. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti membiasakan berkata jujur, berkata sopan kepada guru, kepada orang tua, kepada teman juga itu harusnya dibiasain kata sopan gitu. Ya meskipun teman gitu jangan ya mentang-mentang teman ya udahlah nggak apa-apa ngomong kasar gitu. Nah itu jangan nggak boleh. Serta membiasakan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih gitu. Nah, sekarang mari kita niatkan dalam hati dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk mulai menjaga lisannya sejak hari ini. Bukan sejak hari ini, bahkan sejak detik ini. Gitu ya. Kita berusaha berkata baik, menahan diri dari kata-kata kasar, dan menjauhi ucapan yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Ingatlah selalu, teman-teman, ingat juga ya teman-teman, menjaga lisan itu berarti menjaga iman. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, disayangi orang tua, dihormati guru, dan dicintai oleh teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.